Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hamida fil kitabi nafsah wastaftaha bil hamdi kitabah wastakhlasul hamda li nafsi wa ja'alal hamda dalilan ala ta'atih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sadatunal habaib yang sangat kami cintai dan kami ta'zimi, keluarga daripada habaib yang hadir pada malam hari ini, orang tua kita Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid wa jami'i ahli baitihi Sayyidil Habib Nizar bin Husni Al-Aidrus wa jami'i ahli baitihi wa al-asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan, kita diberikan nikmat yang sangat besar dan agung oleh Allah, bisa bermunajat, bisa meluangkan waktu di saat orang-orang sibuk dengan kesibukannya. Diberikan nikmat yang seperti ini adalah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Nikmat yang seperti ini adalah nikmat yang sangat mulia dan agung yang harus kita syukuri. Kalau perlu dalam bersyukur perlu kita tangisi, perlu kita bersujud kepada Allah untuk mensyukuri nikmat yang seperti ini. Membaca doa khatam yang ditulis oleh cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibni Sayyidina Ali karramahullahu wajhah Ibni Fatimatiz Zahra binti Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin mempunyai kebiasaan mengumpulkan keluarganya untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian membaca doa selepas itu, dan doa ini alhamdulillah di malam hari ini kita bisa membacanya. Harapan yang sangat besar dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap apapun dari rahmat dan maghfirah yang diberikan oleh Allah dulu 1400 tahun kemarin, yang Allah tuangkan kepada kepala keluarga Nabi, Allah juga tuangkan kepada kita semua di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Dari doa yang kita baca pada malam hari ini, saya menarik beberapa kesimpulan. Isi dari doa yang kita baca malam hari ini mayoritas meminta kepada Allah atas maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa pertama kita panjatkan hingga doa yang terakhir kita bacakan di majelis malam hari ini, isinya adalah ighfir lana dzunubana, adalah permohonan maaf dan ampunan dari Allah atas dosa yang telah kita lakukan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa maghfirah, pengampunan dari Allah adalah hal yang paling istimewa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wahai ayuhal hadirun, seandainya kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa kita dengan satu istighfar saja, maka iscaya itu cukup untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah bersama orang-orang mulia di sana, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu saya teringat dengan beberapa kisah bahwa pengampunan Allah itu sangat dibutuhkan. Senakal apapun kita, seberdosa seperti apapun kita, kalau kita mau menundukkan diri kita kepada Allah, angkat tangan kita, meneteskan air mata kita untuk menjemput maghfirah dari Allah, senakal apapun kita, sebesar apapun dosa kita, insya Allah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya ibadi, ya ibadi, wahai para hambaku. Ini kita semua, ini Allah yang menghitab kita. Ya ibadi, wahai hambaku, lau balaghat dzunubuka ananas sama, andai dosa-dosa kalian hingga menyentuh langit-langit bumi ini, thumma ji'tani astaghfiru li aghfiru laka wala ubali, dosamu besar, dosamu banyak hingga memenuhi dunia dan isinya, hingga setinggi langit Allah yang ada di muka bumi ini, tapi kalau kau datang kepadaku, kau mohon ampun kepadaku, aghfiru laka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli seperti apapun dosa kamu. Allah, ini yang kita butuhkan ya ikhwan, ini yang kita butuhkan. Al-awliya was-salihun, mereka menangis dalam sujudnya, inilah yang mereka minta dari Allah. Makanya Rasulullah itu sering menyampaikan bahwa kita itu tidak bisa selamat dengan amal kita. Yang bisa menyelamatkan adalah rahmat, maghfirah dari Allah. Dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, ada satu kisah kelak di akhirat yang sangat menarik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil satu orang, dibentakkan kepadanya 99 catatan amal jelek semua, jelek semua, gak ada amal baik sama sekali. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atunkiru min hadza syai'an ya abdi, wahai hambaku yang telah berlumuran dosa, apa kau masih bisa mengingkari catatan amalmu yang sangat rapi ini? Atan sawka hafidun minal malaikah, apakah catatan amal jelekmu sempat dilupakan oleh para malaikat? La ya Rabbi, tidak wahai Allah. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah aku akan menzalimimu? La ya Rabb, engkau maha adil, engkau tidak pernah zalim. Ada tersisa dari amalmu satu amal baik, yaitu kau pernah membaca syahadat, kau pernah lantunkan dari lisanmu, walaupun lisanmu banyak dosa, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kau pernah mengucapkan kalimat ini, kau pernah berikrar janji bahwa tiada Tuhan selain aku dan Nabi Muhammad adalah utusanku. Maka wahai hambaku, dengan kalimat itu, satu kebaikan itu, aku ampuni dosamu dan pergilah kamu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu maghfirah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Satu maghfirah cukup untuk meraih kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at yang tak pernah terlihat oleh mata kita, yang tak pernah terdengar oleh telinga kita, yang tak pernah terlintas di hati dan pikiran kita. Hanya dengan satu maghfirah itu semua bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang akan saya baca kalau saya nututi atau menemukan Lailatul Qadar? Kita sekarang dari Ashrul Awakhir, malam 27 sekarang, semoga saja tepat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Aisyah, kalau kau nututi Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun pengampun, tuhibbul afwa kau suka mengampuni, fa'fu anni maka ampuni aku ya Allah. Dari doa ini satu kesimpulannya adalah permintaan ampun dari Allah, permintaan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan, ini yang harus ada dan ditanamkan di hati kita, ialah harus istighfar, minta ampun dari dosa kita. Na'tarif bidunubina, kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Oleh karena itu sekelas Sayyidatuna Hawa dalam doa-doanya gimana yang sering kita dengar ketika Jumatan, ampunan dosa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekelas kita, sekelas amatiran, dosanya banyak, amal baiknya tak seimbang dengan amal jeleknya. Kita tentunya lebih butuh lebih sering kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh lebih sering kita untuk minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Dosa apapun yang sampean lakukan, sebesar apapun dosa itu, selama kita masih mau berharap dan meminta ampunan dari Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sampean Wahsy? Wahsy itu si pembunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampean juga tahu ayat di dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah banyak sekali dosanya, menzalimi dirinya dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menegadahkan tubuhnya untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berdosa kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Ini ayat diturunkan dalam sebagian riwayat, walaupun banyak di riwayat dijelaskan dalam tafsir Bawawi. Salah satu riwayat menyebutkan ini diturunkan kepada Wahsy karena dia merasa sudah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahsy pembunuh, paman yang melindungi Rasulullah, pamannya Nabi Sayyidina Hamzah, berjuang keras melindungi Nabi Muhammad, dibunuh oleh Wahsy. Tapi kemudian Wahsy bertaubat kepada Allah. Dia datang lewat sahabat, ingin diajukan kepada Rasulullah bahwa Wahsy ini ingin bertaubat. Rasulullah terima taubatnya, terima. Cuman karena Wahsy merasa sangat bersalah karena dosanya terlihatnya ini tampak sangat besar. Saya tidak akan diampuni karena dosa saya terlalu besar, saya membunuh paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi Allah apa yang diturunkan dalam Al-Quran? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang penting ini berjuang sampean untuk mendapatkan maufirah. Harus selama hidup di dunia sampai umur 4 tahun, 40 tahun, 30 tahun, harus kita walaupun satu kali sempatkan sujud kepada Allah, teteskan air mata kita sebagai bentuk bahwa kita benar-benar iktiraf, benar-benar mengakui dosa-dosa yang kita perbuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah tersebut. Mumpung masih ada waktu, gak ada yang jamin Ramadan tahun depan kalian dan kita masih bisa duduk di sini. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, ayo kita doa sebelum berbuka puasa, baca doa itu. Setelah sholat baca doa itu. Sampian bangun sahur, sempatkan sholat 2 rakaat tahajud, baca doa itu sebagai petunjuk dan bukti bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadatul habaib dan para hadirin, wal afu minkum wala utilul kalam. Saya datang ke sini untuk mengambil barokah dan semoga kita semuanya tercatat oleh Allah orang yang diterima di sisinya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair wa ahsanal jazaa.